Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pendidik SMA Negeri 1 Saleh yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini 1 November 2022 saya diberi kesempatan untuk berbagi hal yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Untuk sesi berbagi kali ini kami akan memaparkan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita sebagai guru punya impian. Kita ingin sekolah kita lingkungannya asri, rindang, bersih. Kemudian kita sendiri sebagai guru tertib, kemudian penuh semangat gitu. Siswanya juga tertib, siswanya semangat sekali untuk belajar, santun gitu ya. Kemudian pembelajarannya menyenangkan, antusias, aktif. Kalau sekolah kita seperti ini, kira-kira pripun Bapak Ibu? Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Ini hal yang ideal Bapak Ibu. Ini hal yang ideal. Dan tentu untuk mencapai hal yang ideal sangat sulit. Setidaknya kita berusaha bagaimana kita menciptakan lingkungan positif di sekolah. Kalau kita merefleksikan tugas kita sebagai pendidik, apakah penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Tentu kita menjawab penting. Kalau lingkungannya positif, kita betah di sekolah ya Bapak Ibu. Mungkin saat absen pulang pun kita pengennya tetap di sekolah gitu. Berikutnya, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, ini salah satu PR kita yang itu sebenarnya include di dalam tugas kita sebagai pendidik. Bapak Ibu yang kami hormati, apa itu budaya positif? Budaya positif itu terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang setiap orang dengan berbagai latar belakang usia, bangsa, ras, agama, suku, itu sepakat dengan nilai-nilai itu. Misalkan tertib, semua akan sepakat. Enggak Bapak Ibu? Nyaman, semuanya akan sepakat. Nah, itulah yang ingin dibangun dari budaya positif. Jadi terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk mencapai budaya positif, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk mendukung budaya positif itu. Yang pertama adalah paradigma belajar. Kita tentu ingin siswa kita tertib, santun, nurut dalam KBM gitu. Tetapi ini ada teori dari William Glasser. Mungkin teori ini kita nggak sepakat. Jadi Glasser itu menyatakan ilusi guru mengontrol murid. Glasser mengatakan seperti itu. Ilusi guru bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena setiap murid itu berperilaku sesuai pilihan dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Kita memuji anak, wah kamu hari ini kok rapi sekali. Menurut Glasser itu ilusi. Karena suatu saat anak bisa saja mengubah sikapnya apabila dia tidak menganggap rapi itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang diyakini. Berikutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kenapa? Karena dalam keadaan tertentu
Seorang siswa itu bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Kalau tadi disadarkan oleh gurunya dengan penyadaran-penyadaran yang membuat dia merasa bersalah, tapi kalau dirinya tidak muncul motivasi, tidak meyakini nilai, maka apa yang dikatakan gurunya itu tidak akan bisa mengubah perilakunya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan faktanya kita baik sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua ya sering dan mandi, kalau nggak mandi nggak tak kasih uang saku ya. Itu menurut Glaser itu ilusi, karena kalau anak itu tidak meyakini bahwa mandi itu sesuatu yang baik bagi dia, dia akan meninggalkan suatu saat meninggalkan mandi itu apabila tidak ada intervensi dari orang tua. Saya saat membaca modul ini, saya setengah orang yakin betul. Dan ternyata memang ada pandangan yang berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, ada perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Jadi stimulus respon itu perilaku orang itu tergantung merupakan respon dari stimulus dari luar atau stimulus yang ia terima, berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita menganggap realitas kebutuhan kita itu sama, tapi teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ada anak yang memasukkan baju itu bagi dia bangga, rapi, dia butuh dengan itu. Tapi ada anak yang memasukkan baju itu sesuatu dia nggak nyaman. Teori kontrol seperti itu. Kalau kita pelajari di sini memang nanti Pak Muca ada ambiar gitu. Kita sering melihat sekolahnya ambiar gitu. Kalau dibebaskan, tapi pengetahuan ini Bapak Ibu nanti bisa kita kombinasikan, bisa kita gunakan untuk pembelajaran bagi diri kita, aksi kita, tetapi tentu dengan pertimbangan yang lain. Sebelum menyatakan ini saya pernah diskusi dengan Pak Agung, ternyata ya menerapkannya itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikutnya kita lanjutkan. Semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau ada anak, kalau kita mungkin suka tertib, anak jam 7 nyampe rumah, kita menganggap semua orang itu pasti suka itu. Tapi teori kontrol mengatakan tidak semuanya seperti itu. Ada anak yang dari rumah berangkat sekolah itu nyantai. Kenapa? Kebutuhan dia berbeda. Kebutuhan dia sekolah itu ya timbang nang omah diamu, timbang nang omah ora sangon. Jadi memang kita atau saya sendiri selama ini masih pakai teori stimulus respon. Jam itu ya lupa itu. Teko ya tenanan. Bel kok agak teko ya kudu gagis bersegera gitu. Tapi ternyata menurut teori kontrol tidak demikian. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami orang lain tentang dunia mereka. Mereka memiliki pandangan tersendiri. Berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sesuatu kesalahan dalam teori stimulus respon. Berikutnya, teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak siang-siang ngelempar mangga, ceduk gitu ya. Kita sering menjumpai itu Bapak Ibu. Dan kita menilai itu sesuatu yang gak tertib dan ya pasti ganggu, mengenai genteng gitu kan. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku itu punya tujuan. Anak itu punya tujuan. Wah, ngelih mau pelem gitu ya, diserampang gitu ya, jatuh bisa dia pakai dan seterusnya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mempelajari teori ini maka mengenal kita itu
berusaha mengenal orang. Setiap orang itu perilakunya itu ada alasan. Ini kalau kita lanjutkan terlalu banyak Bapak Ibu, saya sampai ke poin akhir saja. Pendekatan stimulus respon itu menuju ke model berpikir menang atau kalah. Kalau tertib berarti dia menang. Anak yang tertib dia tidak anak yang kalah. Kalau model berpikir teori kontrol itu ya semuanya menang. Karena semua tindakan itu ada tujuan masing-masing. Berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif itu pendekatan mendidik agar anak memiliki kemampuan kontrol diri dan keyakinan diri. Jadi dalam modul guru penggerak ini, pembentukan disiplin itu ditujukan pada bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya, kemudian dirinya juga memiliki keyakinan kebijakan universal tadi. Sehingga tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai tadi, kebijakan universal itu. Berikutnya Bapak Ibu, nah apa itu nilai kebijakan universal? Banyak, tidak hanya ini saja, termasuk yang kita di profil pelajar Pancasila itu termasuk bagian dari nilai-nilai universal. Bapak Ibu yang kami hormati, masih dari psikolog yang sama tadi mengatakan sebenarnya manusia berperilaku itu ada 3 motivasi. 1, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Orang berperilaku sesuai norma itu kemungkinan pertama dia menghindari ketidaknyamanan. Umumnya seperti ini, atau untuk menghindari hukuman. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Dan motivasi ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka aku ingin seperti ini, profil seperti ini yang saya ingin berperilaku, atau besok saya ingin menjadi orang yang seperti ini. Itu motivasi yang ketiga, dan itu yang didorong di dalam pembentukan disiplin positif. Nah, sebenarnya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita memenuhi 1 atau lebih kebutuhan. Jadi secara garis besar ada 5 kebutuhan. Ini dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan bertahan hidup itu paling dasar. Berikutnya yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. 4, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Nah, mengapa siswa melanggar? Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, maka mereka akan berusaha mendapatkannya dengan cara negatif. Misalnya anak kita merokok, sudah terlanjur butuh merokok. Cara positif gimana ya? Cara positif merokok dengan santai. Kan di sekolah jelas itu tidak mungkin. Akhirnya mereka menggunakan cara-cara negatif, loncat pagar gitu saja. Itu sebenarnya kalau dalam teori ini itu dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Jadi melanggar itu yang upaya memenuhi kebutuhan mereka. Ini contohnya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci Ibu Rani. Bukan Rini ya. Juga bukan Rina, tapi Ibu Rani. Ibu Rani itu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda bila ia bercerita kepada ibunya seperti ini?
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang bagus. Ternyata Dinda tadi ingin diperhatikan gurunya, tapi gurunya tidak memuji dia, atau kadang menyapa pun tidak. Dia kecewa. Wah, aku dari rumah pakai jepit bagus biar mendapatkan kebutuhan kasih sayang tadi, tapi dia nggak dapat respon dari gurunya. Berikutnya, guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Dia butuh kesenangan. Makanya kadang anak kita sambil mengerjakan tugas sambil menyanyi gitu. Kalau saya dulu pas SD sambil kotekan, hijaunya gini. Ternyata kalau untuk teori ini ya mereka kotekan itu sebenarnya butuh. Tapi kita kan kotekan rame gitu, rame. Berikutnya Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mungkin yang hukuman, konsekuensi itu sering menjumpai, tetapi restitusi mari kita pelajari Bapak Ibu. Dalam menjalankan peraturan, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu ada sesuatu yang harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang. Tindakan dari pelanggaran biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Tetapi ada opsi ketiga, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan cara kolaborasi, jadi kolaborasi antara guru dan murid untuk mengajarkan murid mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Kalau mereka melanggar, itu dikupas lebih dalam. Mengapa mereka melanggar? Berikutnya juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan membantu murid untuk berpikir tentang saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Sudah berapa menit ya Bapak Ibu? Lebih dari 10 menit? 15 menit. Padahal saya tadi mintanya 10 menit. Lanjut Pak. Waktu itu pun ngantuk Pak Agus ngomong apa gitu. Kita potong sampai akhir nih Bapak Ibu, setidaknya sampai ucapan terima kasih nanti. Bapak Ibu, kita lihat dulu sekilas ini sebelum ucapan terima kasih dari saya. Jadi misalkan ada anak melanggar, kemudian guru memberikan tindakan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini dalam teori tadi ini berupa hukuman, konsekuensi atau restitusi. Menurut Bapak Ibu masuk yang mana ini? Hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena tidak ada keterkaitan antara menulis 100 kali dengan keterlambatan. Kalau dalam teori ini. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman juga. Tapi kalau dalam pelajaran olahraga ini disebut konsekuensi karena masih ada korelasinya. Berikutnya, murid membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang lebih nalar dan lebih bisa diterima kalau itu dilakukan. Sedangkan hukuman itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan bentuk pelanggaran tadi. Kalau restitusi itu seperti apa? Ini adalah yang terakhir dari materi saya Bapak Ibu sebelum ucapan terima kasih ya. Semoga bisa diputar videonya.
Waduh, suaranya nggak masuk Bapak Ibu. Kalau nggak masuk berarti nanti kita tidak dapat tidak dapat manfaat dari ini. Intinya gini Bapak Ibu. Jadi restitusi itu kita lakukan pertama menstabilkan identitas anak dulu, agar anak yang bersalah itu jiwanya stabil, menjadikan dia tidak berpikir negatif. Karena kalau anak bersalah kemudian dia dibuat menjadi semakin bersalah, anak yang mentalnya lemah itu mutung atau dia berbalik membahayakan dirinya sendiri. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Dia disadarkan bahwa memang tindakannya itu salah. Baru yang ketiga, itu diminta untuk memperbaiki diri. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mendengarkan sharing saya. Terima kasih Bapak Ibu.